Salam dalam kasih Kristus. Saudara, bertemu kembali dalam renungan Ajaran Hidup. Apa kabar saudaraku? Doa dan harapan saya, saudara semua senantiasa dalam pelindungan, penyertaan dan diberkati Tuhan. Amin. Saudaraku, kecemasan dalam hidup rasanya dialami oleh semua orang, sehingga dianggap sesuatu yang wajar. Kalau orang merasa cemas dalam kehidupannya sehari-hari, kenyataannya tidak selalu demikian. Karena kecemasan realita yang harus kita waspadai sebab bisa membahayakan hidup kita. Mungkin saudara berpikir selama ini baik-baik saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan dipikirkan berlebihan. Baik, mari kita temukan bersama betapa membahayakannya kecemasan dalam hidup kita dan perlu kita waspadai bersama. Kita akan merenungkan bersama. Sebelumnya kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami meyakini Engkau yang telah menyertai dan memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Sehingga kami semua dalam keadaan baik karena pemeliharaan dan berkat-Mu. Saat ini kami akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman-Mu. Mohon hikmat-Mu, Roh Kudus menolong dan memampukan kami agar dapat memahami, menghayati terlebih, menerapkan dalam kehidupan kami. Mohon ampun kekurangan dan dosa kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menerima. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita terima dari Injil Lukas pasal 8 ayat 14. Ayat ini merupakan bagian dari perumpamaan tentang penabur yang menaburkan benih yang jatuh di berbagai tempat. Di ayat 14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang-orang yang mendengar firman itu, namun dalam perjalanan hidupnya mereka terimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Saudaraku, perumpamaan ini seperti orang-orang yang kita kenal. Mungkin kita juga sering mengalami dan merasakan begitu, yaitu orang-orang yang kelihatannya menerima firman Allah dan menjadi bagian dari jemaat atau umat pengikut Tuhan Yesus yang mengikuti kegiatan-kegiatan gerejawi, mengikuti ibadah, persekutuan, dan berbagai upacara, dan sepertinya berbagai jenis rumput yang berduri. Demikian juga ada bermacam-macam bahaya yang mengancam kehidupan rohani kita. Kecemasan karena kebutuhan makan, minum, pakaian, dan sebagainya yang kita butuhkan dalam kehidupan menuntut dan menguasai perhatian kita. Atau kekayaan yang dapat kita miliki membuat rasa tenang, aman, seolah tidak lagi membutuhkan orang lain. Bahkan Tuhan tidak kita butuhkan lagi. Kenikmatan-kenikmatan hidup yang menarik-narik kita untuk selalu dipenuhi, sehingga orientasi hidup kita pada hal-hal duniawi. Padahal kehidupan iman tidak hanya pengakuan atau status sebagai orang percaya, tetapi juga penghayatan tindakan yang nyata untuk senantiasa taat dan setia kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya yang kita percayai. Kalau tidak, iman itu tidak akan berbuah dan akhirnya mati. Duri-duri dalam kehidupan berupa kecemasan-kecemasan akan kebutuhan duniawi, makan, minum, pakaian, kekayaan, kenikmatan dunia merupakan semak duri yang bisa menghimpit hidup kita, sehingga firman itu tidak sempat berbuah karena sudah mati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan?
agar kecemasan itu tidak membahayakan hidup iman kita. Saudaraku, yang dapat membebaskan kita dari kecemasan hidup dan membebaskan kita dari himpitan duri kehidupan, hiduplah menghayati dan mewujudkan firman Tuhan yang akan menghasilkan buah. Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan. Caranya dengan mengutamakan melakukan firman Tuhan, maka semua yang kita butuhkan akan ditambahkan. Injil Matius pasal 6 ayat 33 menyaksikan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, artinya kita harus berusaha sungguh-sungguh agar kepemimpinan dan kuasa Allah serta kebenarannya dinyatakan melalui hidup kita. Dalam pimpinan Roh Kudus, dengan berusaha menaati perintah Kristus, memiliki kebenaran Kristus, tetap terpisah dari dunia, dan menunjukkan kasih Kristus terhadap semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita mohon penyertaan Tuhan dan berkat dalam kehidupan kita di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu menunjukkan jalan bagi kehidupan kami, dapat terbebas dari kecemasan yang membahayakan kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk selalu menempatkan firman-Mu menjadi yang pertama dan utama dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami dalam perlindungan dan pemeliharaan-Mu, serta terluput dari bahaya dalam kehidupan kami. Mohon berkat-Mu, agar kami senantiasa hidup dalam anugerah-Mu. Mohon ampun kekurangan dan dosa kami, beralaskan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Doa ini kami alaskan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu lagi dalam renungan selanjutnya. Terima kasih, kiranya renungan ini memberi manfaat dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.